Pak, tumben. Mama cuma heran aja. Kamu kok pergi kerja pagi-pagi nggak pamit dulu sama Mama? Saya harus ngecek pasien pagi-pagi sekali, Ma. Herman, Papa kesini mau tanya soal pasien kamu yang bernama Irgi. Irgi itu ternyata anaknya Nelly, Man. Iya, saya tahu. Baru ada Bibi dari sini. Jadi benar, kamu yang suruh dia datang ke sini. Iya. Saya minta Bibi ke sini. Tadi malam saya ketemu Bibi di luar rumah. Ada bintang jatuh. Bintang jatuh? Mana? Enggak kok, aku cuma bercanda. Abis kayaknya kamu jadi ikut-ikutan sedih sih. Ngomong-ngomong soal bintang jatuh. Iya. Katanya kalau misalnya kita bisa lihat bintang jatuh, kita bisa minta 3 permintaan. Kalau kamu pengen minta apa? Aku punya 3 permintaan. Terus apa tuh? Kamu mau tahu? Iya. Yang pertama, aku mau minta supaya mata kamu sembuh. Jadi kamu bisa nemenin aku terus tiap hari. Udah, jangan gosok-gosok hidung terus. Yang kedua, aku ingin mendapatkan jawaban yang benar tentang kedua orang tua aku. Gi, aku kan lagi ngomongin orang tua aku, bukan orang tua kamu. Soalnya apa yang disampaikan sama Tante Hesti masih ngebuat aku bingung. Ya udah, kalau gitu permintaan ketiga kamu apa? Suster, Dokter? saya mau bicara sebentar dengan kamu. Baik dok. Ntar dulu. Permintaan ketiga kamu apa? Tenang aja ya Gi, sekarang bukan waktu yang tepat. Sil, ini penting. Jangan dok, jangan. Sebaiknya jangan. Ya kenapa? Irgi udah gak mau lagi membicarakan orang tuanya, apalagi ketemu. Binali itu rindu sekali sama Irgi. Tapi dok, Sil, 14 tahun dia memendam perasaan itu, Sil. tapi saya tahu bagaimana Irgi dok. Dia udah mulai tenang sekarang. Dan dia udah bisa melupakan masa lalunya. Dan saya lebih tahu bagaimana perasaan Bibi Nelly saat ini. Dia hanya ingin ketemu anaknya, memeluk Irgi. Itu aja. Saya nggak tahu gimana caranya dok. Sulit untuk membujuk orang seperti Irgi. Butuh waktu. Apalagi sekarang ini dia udah mulai percaya diri. Saya khawatir kalau nantinya dia jadi pesimis hanya gara-gara masalah ini. Saya jadi iri. Maksud dokter? Iri pada Irgi. Kamu begitu memperhatikan Irgi. Sampai-sampai kamu tahu segalanya tentang dia. Mungkin itu karena kami berdua mempunyai nasib yang sama, dok. Sama-sama tidak mempunyai orang tua. Aku memang sedang putus asa. Aku sudah bersusah payah memuput anak itu. Tapi dia tidak tahu balas budi. Dok, Dokter Herman? Iya. Baiklah, Dok. Kalau gitu nanti saya akan kasih tahu dokter kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mempertemukan Irgi dengan orang tuanya. Ya udah, terserah kamu. Lebih baik kamu teman Bibi Nelly. Ya mungkin aja kamu lebih bisa memahami perasaan Bibi Nelly saat ini. Baik, Dok. Suster, bukannya di rumah kamu itu perlu pembantu? Iya, betul. Ya kalau gitu Bibi Nelly aja. Sekalian nunggu waktu yang tepat ketemu Irgi. Boleh sih, tapi apa Ibu Nelly mau ya, Dok? Pasti mau. Nanti saya yang bilang ya. Ibu, saya mau nyusul Mas Satrio. Ibu tunggu di rumah ya. Jangan-jangan Nelly sudah tahu lebih dulu siapa Herman. Atau jangan-jangan dia membawa Irgi kemari untuk berobat ke Herman. Nelly? Pak Satrio pasti mau mengunjungi Herman. Pak Satrio? Ngapain kamu di sini? Atau ada yang sakit? Atau kamu mau membawa Irgi ke dokter Herman? Saya sejak 14 tahun yang lalu belum ketemu lagi dengan Irgi, Pak. Lalu? Maaf, Pak. Tadi ibu ini datang ke sini mau ketemu sama... Semalam saya bertemu dengan Dan Herman dan dia menyuruh saya untuk datang ke sini. Dan di mana
penasaran sama Herman, Pak. Sejak dia melihat kalung yang berbandul merah itu. Maaf Bu Santi, saya berhak untuk menanyakan kalung itu. Karena saya merasa memiliki kalung itu. Sudah, sudah, sudahlah. Maaf Pak Satrio. Kenapa Ibu Santi harus marah kalau saya menanyakan soal kalung itu, Bu? Lalu, Ibu menolak memberikan keterangan kepada polisi kalau saya dulu memang pembantu Ibu. Seolah-olah Ibu memang mau mengusir saya dari rumah Ibu dan dari kehidupan Ibu. Nelly, Polisi akhirnya menahan saya dengan tuduhan berlapis, Bu. Penculikan anak dan pemberian keterangan palsu. Padahal itu semua tidak pernah saya lakukan. Jadi, waktu itu kamu tidak minta berhenti bekerja? bohong, Pak. Dia bohong. Sudah, Ma. Aku ini sudah cukup tua. Aku bisa menilai seseorang apakah dia berbohong atau tidak. Seharusnya Mama malu. Mama yang sudah membuat Nelly menderita. Aku baru tahu. Mungkin ini bagian dari masa lalu Irgi yang membuatnya trauma. Coba Mama pikir. Bagaimana Nelly merasakan selama ini penderitaan yang dia pendam. Nelly, pintu rumah saya selalu terbuka untukmu. Kapanpun kamu mau datang. Saya mau ketemu dengan Herman dulu. Suster Sisil, Gi, kamu mau Sil. kemana? Enggak, tadi aku dengar ada suara ribut-ribut. Kamu kesana. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Dokter Herman minta tolong cariin pasien. Kamu tolong cariin ya. Oh iya? sudah Bu? Sudah. Maaf kalau saya tidak bisa mengendalikan diri. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya ngerti. Iya, tapi suster jadi tahu persoalan saya. Setiap orang kan punya persoalan, Bu. Iya, tapi suster pasti bingung. Karena ini persoalannya menyangkut dokter Herman. Kita bisa bicara nanti, Bu, di rumah. Mari, Bu. Iya. Ma, Pak, tumben. Mama cuma heran aja. Kamu kok pergi kerja pagi-pagi nggak pamit dulu sama Mama? Saya harus ngecek pasien pagi-pagi sekali, Ma. Herman, Papa kesini mau tanya soal pasien kamu yang bernama Irgi. Irgi itu ternyata anaknya Nelly, Man. Iya, saya tahu. Baru ada Bibi dari sini. Jadi benar, kamu yang suruh dia datang ke sini. Iya. Saya yang minta Bibi ke sini. Tadi malam saya ketemu Bibi di luar rumah. Tapi dia nggak berani masuk. Saya heran. Makanya saya minta Bibi ke sini. Lalu di mana Irgi sekarang? Papa mau ketemu? Iya. Penting gak, Pak? Saya heran. Begitu banyak orang-orang di sekeliling saya yang sangat mengistimewakan Irgi. Biar bagaimanapun juga, dia adalah anaknya Nelly. Kamu kan tahu Nelly pernah bekerja di rumah kita. Apa salahnya kita peduli? 14 tahun, Pak. Bibi Nelly pergi dari rumah. 14 tahun juga Papa sama Mama nggak pernah peduli sama Bibi Nelly. Sebelumnya Papa belum tahu, Man. Tapi Nelly menelpon Papa, minta Papa untuk mencari anaknya yang hilang. Nggak ada hal lain. Maksud kamu hal lain itu apa, Man? Mama dan Papa lebih tahu daripada saya. Saya melihat sepertinya ada ditutupin dari saya. Tidak ada yang ditutupi, Man. Jawaban itu sama persis seperti Mama bilang kepada saya waktu Eyang bilang kalau saya ini anakmu. Percayalah. Ya, saya memang harus percaya. Karena semuanya harus tertutup dengan rapi. Pak, Irgi itu memang pasien saya. Dan Irgi juga bekerja di rumah sakit. Kalau Papa pengen ketemu dengan Irgi, Irgi ada di ruangannya. Papa bisa tanya ke bagian administrasi. Silakan. Ya.
Herman bukan anak kecil lagi. Dia pasti tahu apa yang kita sembunyikan. Iya, toh nanti juga kita akan bicara sama dia, Pak. Kapan? Sampai kita menemukan Irgi. Jadi kamu bersedia menerima Irgi? Ma, Pak, Papa harus percaya. Dari dulu saya sangat merindukan dia, Pak. Saya bukan orang yang tega membuang darah daging saya sendiri, apapun keadaannya. Suster, maaf. Ya, Maaf, saya mau tanya, ruangnya Irgi di mana? itu dia. Irgi! 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 Hah? Siapa? Ini siapa? Aku Satrio. Kami orang tua kamu, Gi. Irgi, kita bicara dulu, Nak. Mari kita bicara, Nak. Semuanya mengaku orang tua aku. Irgi! Bu Nelly udah tinggal di rumah saya sekarang. Sian dia nggak ada tempat tinggal. Irgi! Awas! Irgi! Woi, kamu kemana, woi? Kamu kemana? Irgi, bangun, bangun. Aku bisa lihat. Aku bisa lihat. Alhamdulillah, aku bisa lihat. Sisil, Sisil, aku bisa lihat. Sisil. Irgi, bangun. Siapa lagi yang aku jadi orang tua aku? Bangun. Jangan pergi. Papa, cepat. Papa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Iya, saya ke rumah sakit sekarang, Den. Ya Allah, belum saya mendapatkan jawaban apa-apa. Dia sudah meninggal. Bi, maafkan saya, Bi. Kalau tahu bakal seperti ini, saya pasti bertemukan Bibi dengan Irgi. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, Den. Saya justru menyalahkan diri saya sendiri. Bi, Bibi nggak boleh nyalahin diri sendiri. Ini bukan kesalahan Bibi kok. Kenapa perasaanku mendadak gelisah sekali melihat Herman? Aku seperti melihat anakku sendiri. Bi, kita UGD sekarang. Irgi sudah dibawa ke sana. Ayo. Kamu dan ibu kamu. Kita baru saja kehilangan anak yang baru kita temukan. Sekarang terserah Papa. Mama memang salah, Pak. Terserah Papa. Setelah kejadian ini kamu selalu ngomong terserah Papa. Pak, Bu, Irgi di mana? Dibawa ke ruangan jenazah. Dali, biar saya antar kamu ke sana.